Nggak mungkin diterima mas, kalau masnya tuh mau kerja di sini nggak mungkin diterima. Penampilannya aja kayak gitu. Pak Adi tuh pasti mempekerjakan orang-orang yang baik. Adi, kemana orangnya? Sudah jam 3 tapi masa belum datang? Kita telepon dulu. Kenapa nomornya gak aktif? Udah tunggu di sini aja deh. Tahu ntar lagi ada. Di sini. Oh. Ini ngapain orang kayak gini ada di rumahnya Pak Adi ya? Dia preman dari mana? Oh, mungkin nyasar dia. Mas, Pak, siapa? Pak Adi. Sugiarto ya? Iya. Pak Adinya ada? Pak Adinya ini gak ada juga. Saya ada perlu juga sama Pak Adi. Nah, sampean mau ketemu Pak Adi? Iya. Lah, Ya ini Pak Adinya belum datang mungkin. kamu sendiri ngapain di sini, Mas? Ya saya ada perlunya sama Pak Adi. Preman ya? Nggak bisa preman. Nah, lihat aja penampilannya kayak gitu. Ketahuan banget kalau kamu tuh anak jalanannya, Pak. Lah terus kenapa walaupun saya penampilan seperti ini? Lah, Pak Adi punya teman seperti ini sih. ya gak mungkin lah. Atau kamu berbuat kriminal ya minta tolong sama Pak Adi. Biar masalahnya kamu tuh bisa teratasi gitu. Saya selama hidup saya tidak pernah membuat masalah-masalah yang berbau masalah hukum. Jadi masnya ini Lah, cobalah berpikir yang positif dan yang negatif. ya saya tuh mikirnya positif, Mas. Saya tuh menilai dari apa yang saya lihat, Mas. Nah, Perilaku seorang tuh kelihatan dari ya penampilannya ini. Ya kalau penampilan kayak gini ya orang awam aja ngerti kalau masnya nih orang nggak benar. ya tapi nggak semuanya Orang kayak yang- masnya tuh nggak pantas sebenarnya di rumahnya Pak Kamu Adi. juga nggak pantas loh Mas pakai celana bolong-bolong kayak gitu, terus pakai kalung. Ya maklum lah Mbak, orang nakal ya memang kayak gitu. Ya itu sebutan halusnya sih, lebih tepatnya preman. Preman mana sih Mas? Saya bukan preman, Mbak. Kok bisa kalian menilai saya ini preman walaupun Siapa aja? penampilan saya seperti ini ya, tapi saya bukan preman, Mas. Terus apa? Nah, kalau terus? bukan preman? Ya, Anak ini ya? Apa namanya tuh? Anak muda zaman sekarang? Nak pang. Anak pang gitu. kalau napang kan ini tik dengan rambutnya yang pirang, yang rambutnya berdiri, Pakaiannya yang mohak. kacau. Tapi ya walaupun kacau, tapi saya bukan anak berandalan lah, Mas. Itu. Ya masa Ya. pakai anting gitu sih? Tuh lihat tuh. Oh. Preman Cikampek. Masnya ini ada aja ya. Sebenarnya tuh ya Mas, saya tak kasih tahu ya, dari dulu tuh orang-orang yang datang ke rumahnya Pak Adi tuh hanya orang-orang elit Mas, orang-orang penting. Iya, saya ngerti. Ya, Kalau Pak Adi itu kalau- seorang polisi yang ngerti. Tapi Dia tuh gini Mas, dia tuh di sini dia tuh orang terpandang loh. Jadi gak sembarangan orang tuh bisa bertamu ke rumahnya Pak Adi. Kalau orang-orang kayak Mas, saya rasa tuh gak pantas lah main ke sini. Intinya- Apalagi bertamu sama Pak Adi. intinya Mas ya, saya
penampilan seperti ini, jadi saya tidak boleh bertamu sama Pak Adi. Ya, setidaknya kan Bukan nggak boleh, tapi nggak pantas lah mas. kalau mau bertamu tuh harus tahu sopan santun lah mas. Masa iya penampilan Harus kayak gini? punya etika yang baik, harus bisa membedakan mau bertemu dengan siapa tuh. Ini. Kayaknya siapa aja yang ketemu sama Gini. masnya ini pasti Setidaknya udah meskipun preman, masnya tuh nakal atau apa kayak ya kalau bertamu dengan orang yang anggaplah Pak, orang-orang terpandang, rapi dikit lah mas. Kok Paling tidak ini kok masnya yang repot ya? nah, bukan Pak Adi repot sendiri mas di saya. sini kita berdua tuh cuma ngasih tahu nggak Mas. repot saya datang Nah ke sini. soalnya apa? Soalnya saya tuh sudah lama mas kenal sama Pak Adi, juga main ke sini udah sering. Ya rata-rata tamunya Pak Adi tuh ya rapi-rapi lah kalau mau kesini kan bener kan Mbak? Ya. Ya udahlah. Malah penampilan kayak gini mau bertemu dengan orang elit, ya saya rasa gak pantas. Kalau masnya aja nanti misalkan bertemu dengan seorang pejabat, pasti diusir lah mas. Saya yakin itu. Ini Pak Adi juga kemana ya? Udah jam segini loh. Ya sudahlah, Nggak, kalau kemana? menunggu Pak Adi ya di Udah sini aja. janjiannya jam 3:30. Udah jam. Emang ada kepentingan apa sama Pak Adi? Ya masa kita harus ngasih tahu. Ya. Mas, kan Namanya kamu perlu tahu apa kepentingan kita. Gak perlu kan? Ya nggak perlu sih. Nah, yang saya jadi pertanyaan dari tadi masnya tuh ngapain di sini? Ya ada kepentingan sama Pak Iya. Adi. Kalau emang tadi ngapain juga ya tanya sama kita berdua? Atau jangan-jangan masnya mau jadi pembantu di sini? Gak mungkin diterima mas. Kalau masnya tuh mau kerja di sini, gak mungkin diterima. Penampilannya aja kayak gitu. Udah, Masnya Pak Adi tuh pasti mempekerjakan Mbaknya- orang-orang yang baik. Gak usah seperti itulah. sebelum Pak Adi yang usir masnya tuh mending masnya pergi aja kan. Nah bener. Sudah mending kita tunggu Pak Adi aja. Nah kita Ya saya kan ada kepentingan juga dengan Pak Adi. Masnya dan juga mbaknya kan juga ada kepentingan kan sama Pak Adi. Salah kesini Lah. lagi. Kok malah mbaknya dan juga masnya sini yang melarang saya untuk jangan ketemu Pak sekarang Adi? lah mas. Soalnya Pak Adi tuh pasti lebih mementingkan kita. Daripada ini ya. Soalnya kita tuh lama loh nanti akan di sini mas. Lah, emang masnya siapanya Pak Adi? Ya kita berdua lah temennya lah. Kita tuh bisa dibilang teman, saudara. Pokoknya udah lebih dari itu lah mas. Ya sudahlah kalau Mungkin menunggu Pak Adi. kenalnya ya sama tunggu Pak aja. Adi lebih lama kita daripada masnya ini. Oke, mungkin saya kalah jauh ya dengan kamu kenal sama Pak Adi. Ya sudahlah, kita jauh, tunggu Mas. Pak Adi aja di sini. Daripada Kamu masnya aja cuma bertemu sama orang nggak punya etika gitu. Penampilan udah kayak preman, udah kayak mirip anak jalanan. emang ada larangannya ya ketemu orang walaupun saya penampilan seperti ini. Mas, tapi Nggak ada, sopan santun mas. Etikanya mana mas? Hah? Sekolah kan? Atau emang nggak pernah sekolah jadi nggak tahu etika? Gimana cara bertamu yang sopan ke rumah orang? Harus berpenampilan seperti apa? Meskipun kita orang nggak punya, setidaknya kita tuh rapi. Mau bertamu ke rumah siapa? Apalagi ke orang kayak Pak Adi ini. Ya setidaknya masnya rapi dikit lah. Bukan penampilan kayak gini. Ini bukan pasar bro. Atau Ya dia kalau di preman pasar tuh Yang bebas. bilang pasar di sini ya siapa? Masnya tuh apa jadi preman di pasar sih? Anak buah Kang Mus. Preman pensiun. Mas, udah bukan zamannya mas sekarang kayak gini mas. Orang mana yang mau deket? Kalau sama penampilannya aja udah ketahuan kalau orangnya tuh nakal ya mbak. Bener kan? Dari penampilan udah ketahuan. Terus kalau dia tuh nggak mau dibilang apa? Preman. Preman Apa? nggak mau. Ngapain sih mas? Maksudnya tuh apa coba pakai anting kayak gitu, kalung, gelang kayak gitu. Ya sudahlah, ini kan terserah saya mau pakai apa. Atau jangan-jangan dia tuh gak waras mbak. Bisa jadi tuh. Semuanya dipakai. Semuanya dipakai ya. Enggak, kenapa kalian kepo banget sih? Gak pakai gelang kaki mas. Atau pakai gini kayak India itu. Ada dia terus di sininya juga ya, Nah. di hidungnya. Gak pakai tato. Atau jangan-jangan di lidahnya juga ada nih. Wow, mungkin bisa jadi. Udah gatung-gatung saya Pak Adi nih. Ini kita jadi risih ada orang kayak dia, mbak.
Iya, ke rumahnya Risi atas kehadiran saya di sini. Ya masnya pergilah. Pulang dulu dong. Yang nggak pantas bertamu di sini tuh masnya. Kan saya. Tapi sudah pasti siapa yang lebih dulu. Yang jelas kesini, pasti Pak Adi itu lebih memilih kita berdua daripada yang jelas masnya. kepentingan saya lebih mengutamakan kita. lebih penting masalah saya daripada urusan kalian. Kenapa? Kamu punya masalah kriminal? Atau kamu Bisa seorang masalah residivis? Kan bisa jadi kan, Pak? Dia tuh punya masalah dengan hukum, minta tolong sama Pak Adi kan? Kan emang bener kan? Rata-rata orang minta tolong sama Pak Adi tuh orang-orang yang berurusan dengan hukum. Coba deh Pak Adi ditelepon aja. Mungkin nih otaknya perlu diformat ya. Loh, kok bisa perlu diformat, Mas? Enggak, dari tadi kamu pemikirannya terhadap saya walaupun saya penampilan seperti ini, pikirannya kamu selalu negatif, Mas. Wah, pikiran saya negatif karena apa yang saya lihat tuh ya kayak gini, Mas. Ya gak mungkin lah saya berpikiran positif kalau masnya tuh orang baik atau apa. Mas, orang baik tuh kan saya dari tadi sudah bilang terlihat dari Orang penampilannya. baik dan jahat itu tidak bisa dilihat dari penampilan. Mas. Lah, kalau sudah kayak gini penampilannya itu ketahuan, Mas. Kalau orangnya tuh gak baik. Aku dari tadi udah ngomong Mas, mau ketemu Kok sama siapa dia aja, tuh, pasti tanya Mas ini preman lah. Mbak, dia tuh kayaknya dari tadi gak ngerti omongan orang deh. Udah lah, nggak Kita ngomong panjang lebar sana sini, tetap gak ngerti loh. preman nggak penting juga. Ya maklum lah. Orang kayak gitu ya gak mungkin ngerti omongan orang. Apanya nggak penting ini jadi ini. Ya Ya emang sudah, duduk aja, Pak. emang gak Mas. penting banget, Mbak. Udah berdiri dari tadi. Pak Adi. Nah, ini Pak Adinya. Nah, Katanya ada kepentingan sama Pak Adi. tadi. Hei, Pak Adi dari tadi dihubungi, nomornya gak aktif. oh iya, Pak Adi. Ini dari tadi ada orang yang gak jelas. Jaga mulut kamu. Ini komandan saya. Maksudnya Pak Adi? Komandan apaan sih? Penampilannya kayak gini kok. Penampilannya- dibilang komandan. Lagi penyamaran. Penyamaran. Ini ada apa, Dan? Ya ini saya kan sini kan ya, nunggu Pak Adi. Nah, jadi ini teman-temannya Pak Adi. Oh iya. Nah, dia datang juga ke sini untuk bertemu dengan Pak Adi juga. Nah, tapi mereka melihat saya dengan penampilan seperti ini. Nah, saya ya disangka preman. Ya kita Saya berdua ya sama, sambil Pak. ya dicaci maki lah, dihina sama teman Pak Adi ini. Gara-gara penampilan saya ini. Dia komandan Pak Adi. Nah, Lain kali. Tapi kan Dia kita seorang berdua anggota nggak juga. salah. Iya, komandan saya. Dia lagi misi penyamaran. Pak, Mas. Coba dari tadi Masnya juga ngasih tahu Nah. kalau emang penyamaran. Kita nggak kira ngehina ya dia. Ya, Kita kan saya nggak tahu, Mas. ya saya juga kan nggak akan ngasih tahu sama Mbak dan Masnya kalau saya ini seorang polisi yang lagi menyamar. Emang kenapa sih? Saya ini kan ada bukan gini, kan saya ada tugas rahasia kan. Ada tugas penangkapan seseorang yang sudah di DPO. Nah, kalau saya menyebarkan sama orang-orang kalau saya polisi yang sedang menyamar, ya target saya pasti nanti kabur ya. Nah, begitu. Nah, makanya seperti yang tadi saya katakan, Mbak dan Masnya ini ya gak usah melihat orang dari penampilannya. Ya penampilan saya seperti ini, saya dikira orang jahat, dikira preman, ya gak semuanya orang seperti itulah. Ya ngerti, tapi kan juga orang lain yang ngeliat Mas yang seperti ini. Iya Kan mengerti. pikirannya- Identiknya penampilan saya seperti ini ya capnya ya dari orang-orang pasti ya emang preman, tapi ya gak semuanya Mas. Ya kita minta maaf. Nah, gini Udah gimana, deh. Dan? Mau ditindaklanjutkan? Ya apa- gak usah Pak Di, cuma masalah ini. Masalah seperti ini, Di. Makanya kalian Lagi- sudah menghina komandan saya. Lagian mereka masih anak-anak Pak Di, gak usah diladenin lah. Siap, Dan. Ya bukan, saya di sini cuma ya berikan saran lah buat kalian. Pokoknya setiap kalian bertemu dengan seseorang, walaupun mereka seperti apa penampilannya, kalian gak usah langsung ngejat atau langsung ngevonis dia seperti apa orangnya, atau dia dibilang preman, atau dia bilang orang jahat, jangan seperti itu. Mungkin mereka kan tidak mempunyai ya pakaian. Ngerti kan kalian? Iya ngerti, Pak. Ya pokoknya intinya seperti itulah, gak usah ya, gak usah selalu menyombongkan dan selalu menghina orang lah intinya ya. Rubah sikap kalian. Kita begitu. Ingat, kata-kata kalian seperti tadi itu ya, anggap saja itu melecehkan saya. Nah, kalau saya tidak terima, bisa saya tuntut kalian juga.
atas kata-kata kalian yang sudah menghina saya. Anggap itu pelecehan buat saya. Kami kan sudah minta. Nah makanya intinya saya kan berikan saran kepada kalian ya, rubah. Jadi sikap kalian jangan seperti itu. Atau kita pulang dulu lah Mbak. Oh, ini Mbak, ya. Nah katanya ada kepentingan yang sangat penting dengan Pak Adi. Jadi, Nah, biar kapan-kapan aja dah Mbak. atau besok kita balik lagi ke sini dah. Lain kali jangan diulang ya. Ya, kita pamit dulu ya Pak Adi ya. Biar nanti saya hubungi Pak Adi lagi ya. Jangan Mas, kita minta maaf ya Mas. Ingat kata komandan saya. Dan Iya. hati-hati. Oh Mas, satu lagi Mas. Kalau berkendara itu dilengkapi Mas, seperti spionnya, pakai helm ya, plat nomornya ya. Ya maklum lah Mas, motor sport. Walaupun motor sport itu harus dilengkapi juga Mas. Ya? Iya Mas. Ya sudah sana. Kita masuk dah. Mari Pak Adi.